Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, pada mata kuliah ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk desain rancangan orientasi objek programming dengan menggunakan UML, Unified Model Language, di mana tahap pertama ini kita akan membahas pembahasan yang kaitannya dengan diagram. Nah, diagram pada UML itu kemarin sempat di pertemuan sebelumnya juga saya bahas. Pembahasan ini kaitannya dengan beberapa diagram ya. Jadi ada beberapa diagram yang saya bahas. Untuk pembahasan diagramnya sendiri, di pembahasan sebelumnya itu udah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pembahasan ya. Diagram struktur, kemudian diagram behavior, kemudian diagram interaction. Nah, ada beberapa jenis diagram yang nantinya akan sering sekali dipakai, khususnya untuk perancangan pembuatan aplikasi pada saat proses pembuatan penelitian ya. Nah, beberapa diagram yang biasanya digunakan itu antara lain adalah use case, scenario use case, diagram activity, SQL diagram, sequence diagram, kemudian diagram class, terus ada juga state chart. Nah, tapi biasanya pada umumnya rekan-rekan mahasiswa itu mengambil 4 atau 5 diagram saja ya biasanya. Jadi ada yang diambil use case, skenario, activity, sequence, class. Biasanya ini sih yang paling sering diambil oleh rekan-rekan mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir. Nah, nanti kita kedepannya akan membahas beberapa model perancangan ini, khususnya untuk perancangan diagram UML. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, untuk bentuk relasinya, jadi bentuk relasi antara diagram itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi bisa jadi pada saat kita menentukan sebuah use case diagram, nah ini nanti saling terkait dengan beberapa diagram yang lainnya, yaitu diagram activity, diagram class, kemudian diagram sequence. Nah, biasanya untuk proses pembuatan use case itu sendiri itu mengacu kepada skenario yang ada pada sistem yang sedang berjalan, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan merencanakan model barunya berdasarkan sistem yang mau kita rencanakan. Nah, ini hubungan secara umum aja ya. Hubungan secara umum, jadi kalian tidak perlu harus mengetahui bagaimana hubungan itu terjadi. Yang penting nanti pada saat kalian diminta untuk membuat diagramnya, itu nanti mengerti dengan berapa aturan yang berlaku pada diagram. Khususnya untuk pembahasan kali ini kita akan fokus pada use case diagram. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kita diagram, lebih baik kita mengetahui dulu bagaimana konsep use case diagram itu nanti akan kita terapkan. Nah, sebelumnya silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau tanyakan pada grup diskusi kita. Kemudian untuk materi yang sifatnya lebih spesifik lagi terhadap materi yang saya jabarkan hari ini, mungkin nanti kalian cross check kembali beberapa materi saya yang sudah ada, karena pada pembahasan ini saya masih berkaitan dengan pembahasan saya di video pembelajaran saya sebelumnya. Seperti biasa, saya coba disclaimer dulu ya. Jadi materi yang saya sampaikan hari ini juga
merupakan materi yang umum sekali, banyak terdapat di artikel-artikel yang ada di internet, kemudian di video pembelajaran juga ada. Jadi kalau kalian mau mengetahui secara rinci atau secara khusus terkait pembahasan setiap diagramnya, silakan kalian cross check dengan referensi yang ada ya. Nah, untuk use diagram sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ketahui dulu konsep dari use case diagram ini seperti apa. Nah, konsep dari use case ini memiliki tujuan ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menggambarkan, kemudian mendokumentasikan persyaratan dari sistem yang kita nanti akan buat itu berdasarkan sudut pandang pengguna. Dan harapannya, apa yang kita sajikan dalam model nanti bisa dipahami oleh pengguna ya. Kemudian proses dari pemodelan ini nanti ada beberapa fungsi ya. Jadi proses pemodelan fungsi-fungsi sistem dalam konteks peristiwa-peristiwa bisnis ini nanti terkait siapa yang mengawalinya, kemudian bagaimana sistem merespon. Jadi ini terkait dengan siapa dan sistemnya nanti bagaimana meresponnya. Ini bisa digambarkan seperti ini ya. Yang dibahas pada use case itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi kita tidak membahas tentang bagaimana sistem ini terkait dengan behavior atau tingkah laku terhadap respon yang diberikan oleh sistem kepada si pengguna. Jadi pada tahapan ini kita tidak membahas tentang proses yang dilakukan oleh sistem atau tentang bagaimana sistem itu melakukan peresponan terhadap apa yang diinginkan oleh. Jadi ini hanya menginformasikan tentang apa sih yang akan direspon oleh sistem terhadap user. Kemudian use case diagram ini menggambarkan tentang interaksi antara sistem dengan sistem eksternal ataupun pengguna. Jadi nanti bagaimana caranya supaya sistem yang kita rencanakan itu nanti akan berinteraksi dengan sistem di luar atau pengguna. Nah, secara grafis sebenarnya pada saat menggambarkan siapa yang menggunakan sistem dan dengan cara apa sistem itu akan dipanggil oleh pengguna, ini bisa mengharapkan kita sebagai pengguna bisa berinteraksi terhadap sistem. Jadi, siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa pengguna mengharapkan untuk bisa berinteraksi terhadap sistem. Itu yang akan dilakukan di use case diagram. Kemudian, bagaimana cara mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi, bagaimana kita mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh sistem tanpa mendeskripsikan bagaimana. Jadi kita akan menginformasikan tentang apa sih yang dilakukan oleh sistem berinteraksi dengan pengguna. Tapi kita tidak menginformasikan tentang bagaimana sistem itu melakukan apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi coba kita visualisasikan ya. Kita coba visualisasikan dalam model. Nanti kurang lebih kalau kita visualisasikan dalam model, seperti ini ya. Jadi ada aktor. Jadi aktor di sini digambarkan dengan sticky. Ini sticky ya. Nanti dia akan mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan terhadap sistem. Kemudian ini ada garis association atau garis penghubung yang menghubungkan antara user atau aktor ini terhadap kelasnya. Jadi ini nanti use case akan menjadi sebuah kelas. Nah, di dalam kelas ini bisa jadi ada hubungan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya dengan menggunakan generalisasi. Nah, bisa jadi
hubungan ini menjadi hubungan ketergantungan, seperti use case ini terhadap use case yang lainnya. Jadi ada ketergantungan dependensi di situ. Bisa ketergantungan terhadap use case pertama atau ketergantungan terhadap use case yang kedua. Nah, nanti ini pembahasan lanjutnya akan saya bahas di slide berikutnya ya. Kemudian, nah kita harus mengetahui dulu kira-kira simbol-simbol ini akan mewakili pernyataan apa sih? Ya ini kan ada kayak oval gitu. Kemudian di sini ada gambar sticky seperti yang saya bilang. Kemudian ada di dalam kotak. Nah ini sebenarnya mewakili simbol apa? Jadi dalam simbol use case yang bentuknya kayak sticky ini, nah ini nanti akan mewakili dari penyebutan nama aktor. Nah ini adalah pihak yang akan menggunakan si use case-nya. Kemudian ada juga yang kayak oval gini. Nah ini ada use case-nya. Nah ini mewakili apa? Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si sistem itu. Jadi diinformasikannya dengan menggunakan oval seperti ini. Kemudian ada garis asosiasi. Nah ini akan merelasikan antara aktor dengan si use case. Nah terus di dalam body system, jadi ini menggambarkan tentang luang lingkup dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Nah jadi secara umum disimbolkan seperti ini. Nah ini tidak terkait secara langsung dengan warna ya. Jadi, nah apakah harus warna kuning sama warna merah? Ini nggak harus kayak gini ya. Yang penting vektornya saja, yang penting garisnya benar. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang pertama, yaitu aktor. Jadi aktor ini adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Nah, nanti akan menggunakan sistem. Jadi ini aktornya. Aktor tuh yang make sistem. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan kira-kira apa sih yang dilakukan oleh aktor ini gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu siapa nanti yang akan menggunakan aktor. Terus, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem tersebut bisa memberikan sebuah nilai bagi si aktor? Nah, kalau dia bisa memberi nilai kepada si aktor ini bisa kita tentukan sebagai simbol aktornya tadi. Jadi, siapa sih yang terkait langsung terhadap sistem? Nah, kira-kira sistem itu akan memberikan benefit nggak kepada si aktor? Nah, kalau dia langsung berkaitan dengan itu kita tentukan sebagai seorang aktor. Tapi misalnya gini, yang menggunakan sistem misalnya ada, tapi dia tidak langsung memberikan nilai apa-apa terhadap si aktor, maka ini tidak bisa kita jadikan sebagai aktor. Paling tidak dia harus memenuhi dua kriteria ini. Seperti yang saya bilang tadi, tidak semua aktor ya, tidak semua aktor itu harus juga manusia. Itu bisa juga sistem, bisa juga ada terhadap sistem, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Bisa kebijakan, bisa ketentuan. Jadi tidak mesti harus manusia. Nah, pertimbangan untuk menentukan sistem lain selain dari sebagai aktor itu bisa kita tentukan dengan cara penamaan aktornya disesuaikan dengan perannya. Nah, nanti pertimbangannya adalah jika sistem bergantung kepada sistem yang lain, maka sistem lain itu bisa kita jadikan sebagai aktor. Ya, yang selain manusia tadi ya. Kalau ada satu yang bergantung terhadap yang lain, itu bisa kita jadikan sebagai aktor. Nah, jika sistem lain ini meminta atau menginginkan informasi dari sistem yang kita akan bangun, itu juga bisa kita jadikan aktor. Jadi kalau ada ketergantungan, bisa kita jadikan aktor. Dan juga kalau kita
meminta. Kalau ada yang meminta dari sistem lain terhadap sistem yang mau kita bangun, itu juga bisa dijadikan faktor. Kita coba pahami analisis berikut ini ya. Pertanyaan, siapa sajakah yang akan berinteraksi dengan pencatatan penjualan yang ada di supermarket? Jadi, siapa sih yang kira-kira nanti akan berinteraksi dengan pencatatan penjualan yang ada di supermarket? Kita bisa analisis di situ. Bagian yang akan mencatat penjualan, kemudian bagian yang ingin tahu berapa besar keuntungan yang bisa didapat. Nah, ada juga bagian yang ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang. Nah, ketika ada keinginan dari si user, ini bisa dijadikan sebagai aktor. Nah, dari analisis ini, kira-kira peran apa yang terlibat? Oh, peran yang terlibat itu kasir, manajemen, terus bagian gudang. Nah, apa sih nilai yang bisa diberikan kepada si user dari sistem? Kalau kasir, nanti dia akan bisa mendapatkan struk belanja, misalnya. Kemudian lama aktivitas kerja, itu bisa ada diterima oleh si kasir. Di sana kalau di manajer, dia akan tahu nih laporan keuntungan. Laporan keuntungan dalam kurun waktu tertentu dia bisa tahu. Nah, kalau bagian gudang gimana? Dia nanti akan tahu nih, apa sih barang atau berapa sih jumlah produk yang akan berkurang atau yang telah berkurang. Nah, itu juga bisa memberikan nilai kepada si user. Nah, apakah sistem pencatatan penjualan itu selalu bergantung kepada sesuatu? Misalnya printer. Itu bisa saja. Ini kan fungsinya misalnya untuk mencetak struk. Nah, ini kita bisa menjadikan sebuah kelas di situ. Karena kalau ATM atau debit atau EDC misalnya, nah itu untuk menarik sejumlah uang pada seorang akun. Nah, itu juga bisa karena dia terkait dengan penjualan. Jadi, aktor-aktor yang kita rencanakan ini itu nanti akan kita simbolkan dengan simbol aktor. Seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, bukan cuma manusia ya. Jadi benda atau apapun yang ketergantungan terhadap sistem yang dibangun atau dia memberikan nilai kepada sistem yang dibangun itu bisa dijadikan sebagai aktor. Nah, seperti ini. Jadi kasir, manajer, bagian gudang, printer, dan sebagainya. Kenapa tidak ada pelanggan? Karena secara langsung kan pelanggan tidak berinteraksi ke sistem. Ia memang nanti pelanggan akan menerima struk. Struk yang diterima itu kan asalnya dari kasir. Jadi kasirlah yang berinteraksi terhadap sistem. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan pada kolom komentar atau grup diskusi kita ya. Nah, selanjutnya, use case itu harus bisa mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Jadi, nilai pekerjaan itu akan bermanfaat bagi aktor. Jadi, sebuah use case itu harus bisa mendeskripsikan sebuah pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut akan memberikan yang bermanfaat bagi aktor. Nah, untuk bisa menemukan use case, bisa kita mulai dari sudut pandang aktor. Jadi, kalau kita tidak bisa menemukan bagaimana use case itu kita buat, kita juga bisa balikan ke sudut pandang si aktor. Kalau kita menjadi aktor, kira-kira nih ya, kalau kita jadi aktor, kira-kira apa saja sih yang akan didapat oleh aktor sih dari sistem? Kemudian apakah ada kejadian yang diperlukan oleh sistem sehingga itu harus dikasih tahu kepada si aktor. Jadi apa ada kejadian yang harus diketahui oleh aktor dari sistem? Nah, yang pertama tadi informasi apa sih yang harus diberikan oleh sistem terhadap aktor? Terus apa aja kejadian dari sistem
yang perlu untuk diinformasikan atau diberitahukan kepada aktor. Jadi, temukan dulu dua pertanyaan ini terhadap sistem yang ingin dibangun, maka itu akan bisa menjadi use case-nya kita. Oke. Nah, untuk bisa menemukan sudut pandang dari sistem, kita juga bisa dapatkan seperti ini ya. Jadi kalau kita mau tahu juga sudut pandang dari sistem, itu bisa kita balik juga. Jadi apakah informasi yang perlu disimpan atau diambil itu bisa dilakukan oleh sistem? Nah, apakah juga ada informasi yang harus dimasukkan oleh si aktor? Jadi gini, kalau kita kalau kita bersudut pandang kepada sistem, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang harus dilakukan oleh sistem sehingga dia akan melakukan proses penyimpanan? Atau ada yang harus diambil misalnya seperti itu kepada si sistem ini tadi. Kalau ada itu bisa jadi use case. Terus pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih yang harus diberikan kepada si aktor? Kalau ada itu juga bisa jadi use case. Ya, jadi gitu. Jadi apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem? Yang kedua, apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh sistem? Nah, ini akan memberikan jawaban terhadap use case dari sudut pandang sistem. Selanjutnya, use case itu uh, tidak apa ya istilahnya, tidak bermasalah dengan, bukan tidak bermasalah sih, tapi tidak terikat dengan waktu. Jadi ya meskipun tidak juga bermasalah dengan waktu, tapi paling enggak dia harus bisa disusun secara rapi. Ya walaupun tidak, ya paling enggak dilakukan secara berurutan. Jadi sehingga itu dianggap sebagai satu alur yang berkesinambungan. Paling tidak kalau kita buat use case tuh walaupun dia memang tidak terikat pada waktu, tapi diusahakan untuk kita membuatnya seolah-olah dia memang seperti alur kegiatan gitu. Misalnya gini ya, sederhananya gini. Kalau misalnya kita buat sebuah kegiatan, misalnya nih ya, buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Nah ini kan sebenarnya kegiatan yang bisa jadi tidak dilakukan dalam satu waktu. Tapi ini adalah kegiatan yang bisa dianggap berurutan. Nah jangan dibuat seperti ini. Masa kita melakukan tutup rekening, masa kita simpan uang, masa kita buka, masa kita ambil. Nah ini walaupun dia tidak secara langsung dilakukan dalam satu waktu, tapi paling tidak kita susunlah sesuai dengan ya yang mana yang harus didulukan. Ya, jadi kita membuat hubungan antara aktor sama use case diusahakan kita buat seperti itu. Dan terus lanjut, jadi antara aktor ya, antara aktor sama user itu memang tidak boleh kalau misalnya kita kondisikan aktor itu langsung punya interaksi dengan aktor. Ini logikanya gini ya. Ini kalau ada kasir dengan konsumen, kita buat association di situ. Ya berarti ini nggak ada sistem. Nggak ada kegiatan yang dilakukan oleh sistem. Logikanya gitu aja. Jadi kalau ada penggambaran hubungan antara aktor kasir dengan aktor konsumen, ya ini berarti nggak valid nih, nggak benar. Ini baru penggambaran aktor dengan aktor. Nah kalau kalian lihat slide sebelumnya tadi, kan ada penggambaran hubungannya, ada penggambaran hubungan antara aktor sama use case-nya. Nah itu yang benar. Tapi kalau misalnya kita mau menghubungkan antara aktor dengan aktor, dipastikan mereka ini harus terhubung dengan menggunakan use case. Ya, jadi ada use case yang terhubung
antara nasabah dengan teller. Jadi kita buat kondisinya seperti ini. Jadi kita letakkan aktor utama itu di pojok kiri dari diagram. Kemudian aktor itu tidak kita buat di tengah. Jadi kita tuh mau ngebacanya tuh dari sini ke sini, dari kiri ke kanan. Jadi aktor ini tidak kita gambarkan di tengah, nggak boleh kita taruh dia di tengah. Kemudian untuk relasi pada use case, jadi hubungan yang terjadi itu kita gunakan simbol. Nah, simbol yang kita gunakan itu adalah menggunakan garis. Tadi ada kan garis di slide sebelumnya. Nah, itu kita gunakan untuk melakukan hubungan antara use case dengan aktor. Nah, ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis relasi. Jadi, ada relasi untuk hubungan antar aktor sama use case. Nah, ada juga relasi antar use case. Kalau relasi antar use case itu ada include sama extend. Jadi ada include, ada extend. Hubungan aktor sama use case itu hubungan yang pertama. Hubungan relasi yang kedua itu menggunakan include sama extend. Terus ada lagi hubungan generalisasi dengan use case. Ada juga hubungan generalisasi dengan aktor. Jadi use case dengan use case ini bisa saling kita hubungkan dengan menggunakan generalisasi. Atau bisa juga ada hubungan antara use case sama use case yang lain dengan perantara use case. Jadi aktor dengan aktor berhubungan dengan menggunakan generalization. Oke, kita bahas satu-satu. Pembahasan yang pertama kita bahas tentang include dulu. Kalau yang ini kan udah paham nih, hubungan aktor sama use case kan sudah ada tadi. Jadi ada garis yang hubungan antara aktor sama use case. Dan nanti ada juga hubungan antara use case dengan use case tapi menggunakan kaidah include. Jadi gini, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini use case A, use case B. Jadi nanti use case A dengan use case B itu terhubung dengan menggunakan include, disimbolkan dengan garis putus-putus tanda panah, terus ada tulisan include. Jadi ini kalau diperhatikan garisnya dari A tanda panahnya ke B, ini include. Satu include ini dapat satu use case ini nanti dapat menginclude use case lainnya. Satu use case dapat menginclude use case lainnya. Jika use case A include terhadap use case B, maka use case B ini harus diimplementasikan setiap kali kita menjalankan use case A. Kalau kita menjalankan use case A, yang si B ini harus dijalankan. Jadi kalau kita manggil A, nih A dipanggil nih. Kita panggil A. Yang nanti dijalankan tuh yang B. Jadi begitu. Garisnya digambarkan dengan garis putus-putus. Nanti ada tulisan include ke arah yang diincludekan. Jadi panahnya ini menunjuk use case B untuk dijalankan atau diimplementasikan. Yang dipanggil A, yang dikerjakan B. Kalau extend, itu kebalikannya. Jadi ada satu use case dapat di-extend ke use case yang lainnya. Jadi ini kebalikan disimbolkan dengan B. Oke, jadi jika use case A di-extend, jadi tanda ini di-extend ya. Kalau yang sebelumnya tadi, ini kan menginclude A ke B, itu menginclude. Sedangkan yang ini
itu di-extend. Jadi B ini di-extend ke A. Jadi A di-extend dengan menggunakan use case B. Maka antara A dengan B itu dapat diimplementasikan secara bebas. A dan B dapat diimplementasikan secara bebas. Nah, ini kita gambarkan dengan garis putus-putus dengan tulisan extend ke arah use case yang di-extend. Jadi gini maksudnya, kalau kita mau mengimplementasikan ini, kita harus melibatkan B. Jadi B ini diikutkan. Jadi B ini ikut diimplementasikan pada saat kita mengimplementasikan A. Use case A tidak harus memanggil use case B dalam beberapa batasan. Jadi nanti gini ya, jadi ada beberapa part dari use case B ini yang mungkin tidak dilakukan secara bersama-sama oleh use case A. Jadi bisa aja sih ada satu part mungkin pada bagian metode tertentu atau pada properti tertentu itu tidak diimplementasikan berbarengan dengan A, seperti itu. Ini sebenarnya harus dilibatkan atas kejadian yang dilakukan pada use case A. Oke, selanjutnya kita bahas tentang generalisasi atau inheritance. Ini tanda panahnya ya. Jadi generalisasi itu disimbolkan dengan tanda panah. Jadi aktor dan use case, aktor sama use case itu bisa kita generalisasi. Terus generalisasi itu digunakan untuk membuat aktor atau membuat use case bisa lebih spesifik dari sesuatu aktor atau use case. Jadi generalisasi dari aktor yang disimbolkan dengan ini nanti digunakan pada saat dua atau lebih aktor berbagi tingkah laku secara umum, sehingga dibuatkan aktor baru untuk bisa mengurangi komunikasi terhadap sistem. Jadi gini ya, ini adalah sebuah logo simbol untuk turunan dari use case. Jadi ada use case induk dan ada use case anakan. Nah, fungsi dari use case anak itu adalah agar dia tidak membebani use case yang dilakukan oleh aktor utama. Jadi use case dari anak ini bisa digunakan oleh aktor lainnya. Karena kita simbolkan kayak gini ya. Oke. Misalnya kita simbolkan ada aktor pengunjung dan ada aktor mahasiswa. Kalau kalian perhatikan, aktor mahasiswa dan pengunjung ini punya dua use case yang kalau si aktor dia mengajukan aplikasi anggota, terus dia juga melakukan aktivitas mencari buku. Nah, sedangkan mahasiswa itu tidak perlu lagi untuk mengajukan aplikasi. Dia sudah terdaftar nih. Dia cukup untuk mencari buku sama meminjam. Nah, ada satu use case dengan kejadian yang sama. Nah, ini yang nanti kita bisa gunakan turunan fungsi. Jadi kita bisa membuat simbol seperti ini. Ini adalah abstrak aktor. Jadi ini adalah aktor untuk sebagai aktor abstrak yang nanti bisa dialihkan supaya use case-nya ini bisa berdiri sendiri. Jadi ini kayak model aktor bayangan, yang aktor bayangan ini itu berdasarkan terusan dari pengunjung tamu. Jadi dia nanti tidak terbebani dengan aktor ini ya, dua aktor ini tidak terbebani, tidak membebani satu use case. Jadi satu use case
bayangan lah yang dikerjakan oleh aktor. Nah, kemudian ada contoh use case yang lain nih. Jadi misalnya aktor satu, dia mau melakukan proses pesanan. Nah, di saat dia mau melakukan proses pesanan, dia harus register. Nah, ini tadi yang saya bilang sebagai dia manggil sebuah pesanan, tapi dia harus melakukan register. Nah, pada saat dia mau melakukan konfirmasi pembayaran, dia harus cek dulu validasi pengguna. Nah, waktu dia mau ngecek orderan, juga dia harus validasi pengguna. Kayak sederhananya tuh gini, nah, kalian kan kalau mau ngecek orderan kalian, di saat yang bersamaan kalian kan harus login, ya kan? Jadi loginnya itu adalah sebuah include dari proses cek pesanan barangan. Atau misalnya gini, kalian mau ngecek nilai kalian, berarti kan kalian harus validasi user dulu. Kalau mau ngecek nilai, ini nilai atas nama siapa, penggunanya siapa. Nah, itu adalah proses include. Ya. Terus kalau contoh extend bagaimana? Nah, ini misalnya contoh extend ya. Jadi misalnya ada petugas pendaftaran, dia melakukan mendaftar pada program studi. Nah, waktu dia mau melakukan pengecekan program studi, dia membutuhkan proses perizinan yang dilakukan oleh si mahasiswa atau calon mahasiswa. Ini kan calon mahasiswa ya. Calon mahasiswa ini menjadi mahasiswa. Nah, dia bisa melakukan pendaftaran. Dia harus ngecek dulu apakah benar dia mahasiswa atau bukan. Nah, ataukah dia ada dari mendaftar dari perguruan lain, atau bukan atau ya. Nanti proses ini Ini adalah extend ya. Ini salah tulis nih. Ini extend. Jadi waktu dia data prodi, bisa aja dia mau melakukan dia harus perlu untuk mendaftar seminar atau workshop. Ini untuk proses use case yang lain. Misalnya nih ya, ini pendaftar ini dia bukan mahasiswa. Terus dia mau mendaftar kegiatan yang dilaksanakan oleh ini. Nah, waktu dia mau melakukan proses mendaftar, ternyata dia harus ngecek dulu, oh dia tuh manusia sistemik atau bukan. Tapi waktu dicek ternyata dia bukan mahasiswa. Nah, pada saat itulah dia bisa aja melakukan proses pendaftaran mahasiswa. Nah, waktu dia melakukan proses pendaftaran mahasiswa, kita akan coba untuk lakukan proses pendaftaran seminar. Prosesnya itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk memanggil sebuah kegiatan, kemudian apakah kegiatan itu melibatkan kegiatan yang lainnya. Kalau misalnya itu melibatkan kegiatan lainnya, maka itu kita bisa katakan sebagai sebuah extend. Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan A tadi ya, misalnya kegiatan mendaftar, di saat yang bersamaan kita harus melakukan login. Nah, pada saat itu berarti kita akan melakukan include. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan sebagai use case skenario. Use case skenario ini sebenarnya adalah proses inisialisasi dari setiap use case. Jadi dia adalah sebuah inisiasi dari sebuah use case. Jadi
yaitu hasil inisiasi dari sebuah use case. Nah, ada beberapa bagian yang ada pada use case skenario. Yang pertama itu bagaimana caranya kita mengidentifikasi dari si use case. Terus tahapan aksi dan reaksi terhadap sistem. Kemudian kondisi dan asumsi. Jadi waktu kita membuat skenario, itu kita bikin apa ya, macam titik berat. Jadi apa sih yang terjadi di dalam sebuah kegiatan yang harus ada di sistem. Nah, nanti akan ada poin-poin sebuah kegiatan. Nah, poin-poin kegiatan itu bisa kita gambarkan menjadi sebuah use case. Terus nanti ada tahapan aksi. Nah, di tahapan aksi inilah nanti kita akan mengatur lagi di dalam penggambaran simbol, aktor, dan use case-nya. Nah, masalah kondisi sama asumsi ini ya, ini kita yang merancangnya. Kita tinggal mengkondisikan sesuai dengan sistem yang baru atau mengadopsi sistem yang sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk diskusi lebih lanjut, silakan kita bisa komunikasikan materi ini di grup diskusi kita atau tanyakan pada kolom komentar. Atau bisa aja belajar mandiri. Jadi silakan sambil membaca kembali referensi-referensi yang ada di internet melalui artikel atau video pembelajaran pengguna lainnya. Tinggal disimak, dibaca, diperhatikan. Kalau tetap nggak ngerti juga dengan materi yang di luar sana, nah bisa kita diskusikan bersama di grup diskusi kita. Itu dulu untuk materi pembahasan use case. Nanti pembahasan ini tetap saya lanjutkan ya. Nah, untuk istilahnya untuk penyegaran, ya sekedar buat latihan, dan latihan ini harus dikerjakan. Kemudian latihan ini menjadi tugas ya, yang nantinya tugas ini ya harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan atau kalian uploadkan sesuai dengan pertemuan pada materi ini ya, materi pertemuan ini. Jadi nanti materi ini berada pada pertemuan yang nanti di dalamnya akan kalian uploadkan jawaban tugas kalian. Tugasnya adalah gampang. Kalian hanya buat satu use case saja. Jadi kalian buat satu use case. Jadi use case-nya adalah tentukan satu saja dari beberapa tema ini. Kalian boleh pilih salah satu. Bisa aplikasi manajemen tugas siswa, bisa aplikasi jual beli saham, bisa aplikasi pemesanan tiket, bisa aplikasi konsultasi kesehatan jiwa, bisa aplikasi pengingat tugas sekolah, bisa aplikasi bayaran pajak. Silakan kalian pilih salah satu tugas ini untuk kalian kerjakan, kemudian kalian kerjakan dalam bentuk PDF, nanti dikumpulkan atau diuploadkan kembali dalam bentuk PDF. Jadi jangan dalam bentuk Word, jangan dalam bentuk dokumen Word ya, jangan dalam bentuk Word atau dokumen, tapi harus dalam bentuk PDF. Jangan lupa disertakan nama sama NIM-nya. Jadi buat satu saja use case untuk untuk satu pilihan. Jadi pilih aja salah satu, diupload kembali dalam bentuk PDF dan diuploadkan pada pertemuan untuk materi ini. Diuploadkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, tugas tidak akan diterima dan nilainya kosong. Baik, sekian dulu dari materi ini.
Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah materi yang disampaikan. Lebih kurangnya juga saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.